berbagi tentang pembelajaran jarak jauh yang pernah saya lakukan pada masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi melanda daerah kita, pemerintah membuat suatu kebijakan yang mesti dipatuhi oleh seluruh masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Kebijakan dalam bidang pendidikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Anak-anak kami yang sekarang ini Ananda berada di rumah dan sekolah dipindahkan ke rumah, belajar dipindahkan ke rumah, maka saya itu Anandaku sayang, maka sungguh-sungguhlah belajar. Begitu besarnya perhatian pemerintah dalam dunia pendidikan, di mana peserta didik kita harus tetap belajar sekalipun dipindahkan ke rumah. Karena pendidikan itu akan bisa membentuk karakter peserta didik yang senantiasa menjadi pembelajaran sepanjang hayat dan bermuara kepada kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas hidupnya yang sesuai dengan visi dan misi Kota Padang. Desain pembelajaran jarak jauh menuju new normal meliputi pembelajaran jarak jauh daring dan luring. Pembelajaran jarak jauh daring dirancang bagi siswa yang memiliki Android dan jaringan internet yang baik. Media-media yang saya gunakan berupa WhatsApp, aplikasi kelas maya si Cadik Pandai, Zoom Meeting, Google Form, dan Kahoot. Pembelajaran jarak jauh luring juga dirancang untuk mengantisipasi bagi siswa yang belum memiliki Android dan jaringan internet yang bermasalah. Media yang saya persiapkan, yang pertama lembar kerja mandiri dan yang kedua modul. Upaya pimpinan sekolah, yaitu SMP Negeri 2 Padang, dalam menghadapi desain pembelajaran jarak jauh menuju new normal sangat antusias. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya, pertama, workshop tentang pembuatan RPP, pembelajaran jarak jauh, daring dan luring. Yang kedua, mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, memfasilitasi kegiatan sharing dengan sesama guru. Yang keempat, memberikan semangat dan motivasi kepada guru-guru. Desain pembelajaran jarak jauh menuju new normal yang pernah saya lakukan, setidaknya ada 3 persiapan. Yang pertama, melengkapi sumber belajar, meliputi membuat grup WA, mengisi aplikasi kelas maya si Cadik Pandai dengan materi baik berupa gambar, modul, video, dan lain-lain. Meningkatkan kompetensi penggunaan aplikasi pembelajaran tersebut. Yang kedua, membuat skedul kegiatan siswa setiap kali seminggu. Yang ketiga, merancang RPP daring. Dalam rancangan RPP pembelajaran jarak jauh daring yang terbaru, selain identitas, hanya mencakup 3 hal. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga, penilaian. Dalam video ini, saya akan memaparkan sebuah rancangan RPP daring dengan tema mengimani hari akhir dan mengakhiri perilaku buruk. Dengan tujuan pembelajaran, melalui model discovery based learning, diharapkan siswa dapat memahami makna beriman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan meliputi 1. Guru memberikan informasi di WA kelas tentang pelaksanaan pembelajaran dan petunjuk untuk membuka akun kelas maya si Cadik Pandai. 2. Peserta didik masuk ke dalam kelas maya si Cadik Pandai dengan akun yang telah dibuat. 3. Peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan petunjuk seperti menjawab salam, berdoa, mengambil absen dengan mengklik link absen dari Google Form yang sudah ada di kelas maya. 4. Guru menjelaskan tema, tujuan, dan manfaat materi pembelajaran yang akan dibahas.
Yang kelima, guru memberikan informasi tentang metode dan teknik evaluasi yang akan dilakukan selama proses pembelajaran jarak jauh melalui WA kelas. Kegiatan inti meliputi 1. Stimulation. Siswa mengamati video dan gambar yang berkenaan dengan materi iman kepada hari akhir. Yang kedua, problem statement. Siswa memberikan jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan materi iman kepada hari akhir. Yang ketiga, data collection. Siswa mengumpulkan informasi untuk bisa menjawab pertanyaan melalui buku paket, PPT, modul, serta soal-soal latihan yang sudah disediakan di dalam kelas maya. 4. Data processing. Siswa mengolah data dan melengkapi data dengan cara berdiskusi dan menggunakan WA kelas. Yang kelima, verification. Siswa mempresentasikan hasil kerja melalui WA kelas. Pada tahap penutup, yang pertama, guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi pembelajaran. Yang kedua, guru bersama siswa melakukan refleksi dari pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, memberikan tugas kepada peserta didik untuk memantapkan materi dan mengingatkan materi yang akan dibahas minggu depan. Yang keempat, guru menutup pembelajaran dengan mengajak siswa bersama membaca hamdalah. Penilaian pembelajaran meliputi penilaian sikap, penilaian terhadap ibadah dan akhlak mulia peserta didik sebagai implementasi dari iman kepada hari akhir yang dikontrol dengan memanfaatkan buku Agenda 1821. Yang kedua, penilaian pengetahuan melalui tes tulis dan penugasan tentang materi iman kepada hari akhir. Yang ketiga, penilaian keterampilan, penilaian terhadap kemampuan membaca dan mengartikan dalil yang terkait dengan iman kepada hari akhir.